Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Habsi dengan NIM A221221114. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan sistem rangka. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Nah, mengenal anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Urutan sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus beserta pankreas dan hati, usus besar, rektum, serta anus. Setiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Yang pertama itu mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan dan esofagus. Kerongkongan dan esofagus merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf C dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dan makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, serta usus penyerapan. Yang kelima, pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Yang keenam, hati. Serupa dengan pankreas, hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Nah, organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glikogen. Nah, yang ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Dan yang terakhir, rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan fesis sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan fesis melalui anus. Nah, macam-macam gangguan pencernaan. Sejumlah kondisi medis yang kerap mengganggu fungsi sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diare, yaitu gangguan pencernaan berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan fesis bertekstur cair. Yang kedua, sembelit, yaitu kondisi yang ditandai dengan susah atau jarang buang air besar. Yang ketiga, esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan. Yang keempat, GERD, yaitu kondisi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Yang kelima, tukak lambung,
yaitu luka pada lapisan dinding lambung. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek samping obat-obatan atau infeksi bakteri. Yang keenam, IBD, yaitu peradangan kronis yang terjadi pada saluran pencernaan usus besar. Yang ketujuh, wasir, yaitu pembengkakan pembuluh darah yang berada di rektum dan anus. Nah, cara menjaga kesehatan sistem pencernaan agar sistem pencernaan dapat bekerja dengan optimal, Anda dianjurkan untuk memperhatikan asupan makanan serta menjalani pola hidup sehat sebaik mungkin. Adapun sejumlah tips yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan dari setiap anatomi sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi serat dan prebiotik secara rutin. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti buah alpukat, ikan laut, yogurt, dan minyak zaitun. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, mengelola stres dengan baik. Yang keenam, istirahat yang cukup. Baik, kita masuk pada sistem rangka manusia. Apa itu sistem rangka manusia? Sistem rangka manusia adalah bingkai utama tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang dan sendi. Sistem rangka ini nantinya akan bekerja sama dengan otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya untuk membentuk sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh yang berfungsi dalam mendukung pergerakan tubuh. Umumnya, manusia terlahir dengan 300 tulang untuk membentuk kerangka tubuh, lalu seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu sehingga membentuk sistem rangka manusia yang terdiri dari 206 tulang. Perlu diketahui, setiap tulang manusia memiliki 3 lapisan utama, diantaranya adalah periosteum, tulang padat, dan tulang spons. Periosteum adalah membran keras yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi bagian luar tulang. Tulang padat, lapisan yang berada di bawah periosteum yang berfungsi untuk melindungi dan menyongkong struktur tubuh bagian dalam. Tulang spons, lapisan terdalam tulang yang bertekstur lebih lembut dan berongga, yang berfungsi untuk menyimpan sumsum tulang. Macam-macam sistem rangka manusia. Pada dasarnya, sistem rangka manusia dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangkaian tulang yang membentuk sumbu vertikal tubuh dan terdiri dari 80 tulang. Adapun beberapa jenis tulang yang termaksud ke dalam kerangka aksial adalah: pertama, tengkorak atau tulang kepala. Yang kedua, tulang hyoid. Yang ketiga, tulang belakang. Yang keempat, tulang dada. Yang kelima, auditory ossicles. Rangka apendikular. Rangka apendikular adalah rangka yang terdiri dari 126 tulang dan berfungsi untuk menyusun anggota gerak tubuh. Beberapa jenis tulang yang termaksud dalam rangka apendikular adalah tulang belikat, tulang selangka, tulang penyusun ekstremitas atas, tulang panggul, tulang penyusun ekstremitas bawah, dalam kurung tulang kaki, tulang femur. Jenis tulang dan sendi dalam sistem rangka manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dalam sistem rangka manusia juga dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tulang pipi, tulang panjang, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Selain itu, sistem rangka juga terdiri dari persendian yang menjadi tempat bertemunya 2 tulang. Beberapa jenis sendi tulang yang berada pada sistem rangka adalah sendi gerak, sendi kaku, sendi mati. Fungsi sistem rangka manusia. Pada dasarnya, fungsi sistem rangka manusia melibatkan tulang sebagai struktur utamanya. Adapun sejumlah fungsi tulang sebagai bagian dari sistem rangka manusia adalah sebagai berikut: menopang dan memberi bentuk tubuh, mendukung pergerakan tubuh, melindungi organ dalam tubuh, melindungi sistem saraf, memproduksi sel darah merah, menyimpan mineral dan nutrisi, sebagai tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Berbagai gangguan pada sistem rangka manusia. Terdapat sejumlah kondisi medis yang dapat memengaruhi fungsi sistem rangka di dalam tubuh, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fraktur. Fraktur atau patah tulang adalah kondisi ketika keutuhan susunan tulang di dalam tubuh mengalami diskontinuitas, retak atau patah menjadi beberapa bagian.
Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan atau cedera saat berolahraga. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis adalah menurunnya kepadatan tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak atau patah. Jika sudah semakin memburuk, osteoporosis dapat menimbulkan beberapa gejala berupa nyeri pada tulang punggung bagian bawah, postur tubuh membungkuk, rentan mengalami patah tulang, hingga penurunan tinggi badan secara bertahap. Yang ketiga, osteomielitis. Osteomielitis adalah peradangan pada jaringan tulang dan di sekitarnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini kerap terjadi pada seseorang yang mengalami patah tulang terbuka akibat cedera, infeksi dari bagian tubuh lainnya yang menyebar ke tulang, hingga komplikasi pasca operasi. Yang keempat, rakitis. Rakitis adalah kelainan tulang pada anak-anak yang ditandai dengan melemah dan melunaknya tulang dalam tubuh sehingga menyebabkan tulang menjadi mudah patah. Penyebab utama rakitis adalah rendahnya asupan vitamin D atau defisiensi vitamin D. Yang kelima, kanker tulang. Kanker tulang adalah kondisi medis yang terjadi ketika terdapat pertumbuhan sel-sel abnormal dan tidak terkendali pada jaringan tulang. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kanker tulang, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini terkait dengan mutasi gen tertentu, riwayat keluarga, dan penyakit kanker tulang, atau pernah terpapar sinar radiasi dari perawatan radioterapi untuk jenis kanker tertentu. Cara menjaga kesehatan sistem rangka manusia. Berikut adalah sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem rangka manusia. Mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D seperti yogurt, susu, keju, ikan salmon, dan lain-lain. Berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10-15 menit setiap hari guna membantu proses sintesis vitamin D di dalam tubuh. Sebelum berjemur, pastikan untuk mengaplikasikan sunscreen terlebih dahulu ke seluruh permukaan kulit. Rutin berolahraga. Berhenti merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Menggunakan alat pelindung diri yang lengkap saat berolahraga dan berkendara. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan dan sistem rangka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.